Halo Pips, balik lagi di Vibe. Audio Jungle. Five. Oke Pips, jadi sekarang saya lagi berada di Dapur Baba Elite Pips. Di sini suasananya itu Chinese, tapi sebenarnya ini adalah resto yang memiliki 3 campuran budaya di sini Pips. Jadi ada Chinese, Jawa, dan Belanda. Nah, di sini kalian bisa lihat di depan sini udah langsung ada menunya. Ini adalah ejaan lama ya Pips. Kalau kalian lihat ini ejaan lama, dan kalian bisa memesan, semuanya tersedia di sini Pips. Oke Pips, langsung aja kita ke dalam tanpa basa-basi. Nah Pips, pada saat awal masuk kalian bisa langsung mencium aroma terapinya Pips. Jadi ini kayak ada hawa-hawa serai gitu ya, bau-bau serai gitu Pips. Jadi ini adalah beberapa koleksi dari Dapur Baba Elite Pips. Jadi di sini itu sangat keren sekali Pips. Kalian makan ke sini nggak sia-sia karena kalian juga bisa melihat koleksi-koleksi antik yang ada di sini Pips. Dan ini mungkin sebelum kalian lahir ini sudah pada ada semua, dan kapan lagi kalian melihat barang-barang yang ada di sini kalau nggak di tempat ini Pips. Ini salah satunya ada pakaian dari China, sama ini semua Pips. Ini ada cangkir ya Pips, tapi biasanya cangkir itu terbuat dari keramik Pips, tapi ini beda Pips. Ini bukan terbuat dari keramik, tapi terbuat dari tulang binatang Pips. Jadi dia tuh transparan Pips, kalau kalian bisa lihat transparan, dan bahannya juga beda Pips. Ayo Pips, kita kesini lagi. Nah ini Pips, kalian bisa lihat ini adalah timbangan pada zaman dulu Pips. Jadi tempo dulu banget. Dan konon katanya di sini juga platingan makanannya itu di tempat yang memang didesain, di plating dengan konsep pada zaman dulu Pips. Nah ini Pips, ada juga ini namanya VOC room Pips. Ini adalah ruang VOC tema-tema Belanda gitu Pips. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tempat lilinnya aja gini, keren. Dan koleksi barang-barang antik ini nggak gampang gitu Pips. Pasti nyarinya susah banget Pips. Ini adalah batu asli ya Pips. Jadi ini adalah simbol dari sebuah perdagangan Pips. Nah kalian bisa lihat di sini ada lambang VOC-nya, logo lambang atau logonya ya, VOC ya Pips. Nah di sini tertulis, di sini diukir bahwa Anno MDCLXIX. Nah Anno ini konon katanya ini adalah, kalau bahasa Indonesia adalah sejak. Jadi ini sejak tahun berarti 1669. Kalian bisa lihat di sini angka Romawi ini ya Pips. Ya. Dan ini memang dikoleksi langsung sama pemiliknya Pips. Nah, dan di sini adalah beberapa figura atau foto-foto dari prajurit-prajurit yang pernah ada di Indonesia ini Pips. Sama koleksi pedang-pedangnya itu asli semua ya Pips. Oke Pips, jadi sekarang saya sudah berada di ruangan yang berikutnya atau tempat yang berikutnya, itu di Tao namanya ya Pips. Di sini kayaknya lebih ke Chinese juga, dan di sini adalah kayak sebuah tempat perkumpulan atau pertemuan orang-orang yang pengen mengadakan rapat gitu Pips. Karena tempatnya begitu luas. Kalian bisa lihat di sini ada meja yang sangat panjang. Dan di sini juga ada pilar-pilar gitu ya Pips. Sebenarnya adalah pohon kelapa ya Pips. Ini Pips, kalian bisa lihat. Nah, sebenarnya itu ada 8 buah pilar. Ini. Cuman 2-nya itu karena udah lama jadi dicopot Pips. Satu di sini sama satu di situ. Udah dicopot 2 jadi tinggal 6. Ternyata 8 itu bukan hanya ditaruh gitu aja, ternyata punya makna tersendiri, karena bagi orang Jawa itu angka 8 adalah angka beruntungan Pips. Nah jadi di sini campur-campur 3 budaya nih. Sekali lagi saya bilang Jawa, Belanda, sama Chinese Pips. Oke, kita lanjut ke sini. Nah kalian lihat kalau yang paling atas itu dari Tibet Pips. Jadi
salah seorang dewa juga. Ada kayak gambar cewek menari ya. Nah, itu adalah Booty Dancer from Heaven, Pips. Jadi konon ceritanya itu dia ini sering jadi kayak penghibur buat para raja kalau sementara lagi pengen mengadakan rapat gitu, Pips. Jadi dia kalau dipanggil buat menghibur, dipanggil buat dancer ya. Jadi lambangnya seperti itu, Pips. Dan konsepnya itu memang di sini panjang karena memang kayak sebuah tempat untuk meeting atau rapat, Pips. Oke, Pips, jadi sekarang di depan saya sudah ada menu yang tadi saya pesan, yang tadi saya tunjukkan di depan itu, Pips. Nah, di sini ada nasi campur, salah satu yang terbaik juga sini, banyak diminati juga di sini. Dan nasi campur ini ada side dish-nya itu ada sayur lodeh, Pips. Kalian bisa lihat di sini, Pips. Oke, untuk minum sendiri saya karena udah makan yang berlemak, jadi ice lemon tea, Pips. Sekali lagi saya bilang di video ini bahwa hal yang membuat kita nafsu makan adalah cara plating dari makanan itu sendiri. Dan ini memang benar-benar konsepnya nyambung sama platingannya. Platingan zaman dulu banget. Ini tempatnya ini aja masih pakai kayu, Pips ya. Kayak kayu gitu ya, Pips. Terus masih pakai daun pisang. Ini. Dan nasinya itu warna hijau ya, Pips. Nah, ini. Langsung aja kita makan, Pips. Ada berasa rempah-rempahnya, Pips. Jadi ini kayak nasi kuning tapi warnanya hijau. Jadi di nasi kuning itu kan ada rempah-rempahnya. Ini juga nasi hijau tapi ada rempah-rempahnya. Cobain, Pips. Apa namanya? Langsung segar ya, Pips. Udangnya ini di dalamnya itu ada campuran, Pips. Jadi di dalam udang ini kayak di dalam perutnya itu ada kayak kentang gitu, Pips. Ada juga daging, Pips. Kalian bisa lihat dagingnya itu lembut banget, Pips. Sampai dipegang dikit aja udah sobek seperti ini, Pips. Mari kita coba, Pips. Di atas ayamnya itu dibaluri dengan bumbu gitu, Pips. Jadi rasanya itu masuk banget, Pips. Jadi isiannya itu ada kacang panjang, tahu, terong barusan, ya terong sama terong. Oke, Pips, jadi selanjutnya di sini ada cuy mie Malang, Pips. Nah, di sini sekilas kayak tampaknya seperti mie ayam ya, Pips ya. Mari kita coba. Perbedaannya mungkin salah satunya dari tekstur mie-nya juga ya, Pips. Kalau mie ayam itu dia rada bulat gitu ya, tapi kalau ini dia agak lonjong-lonjong memanjang gitu, Pips. Jajar jenjang segitiga biru sama kaki. Wah. Kita coba lagi, Pips. Penasaran sama rasanya nih, Pips. Oke. Dibasahi lah ya. Kaldunya di dalam nih, Pips. Karena kaldunya itu berasa banget pas dimakan itu, Pips. Mari kita coba pisangnya. Mari kita coba. Daging kelapanya, Pips. Di mix sama pisang goreng. Oke, Pips. Ini adalah es dawet, Pips. Jadi es dawet ini es dawet ketan hitam ya, Pips. Jadi ada ketannya itu di dalam. Sambil makan ya, daripada kalian ngeliat saya makan nanti ngiler, saya ajak kalian langsung ke room tournya, Pips ya.
Oke Pips, jadi di sini juga disediakan ruangan outdoor buat kalian para perokok bisa di sini. Ini adalah dewa dapur Pips, kalian bisa lihat dewa dapur yang ini Pips. Di sini yang menariknya itu ini adalah meja persembahan dan ini cuman ada pada saat hari raya Imlek. Nah ini beberapa saat yang lalu kan kita tahu sendiri baru selesai Imlek. Nah ini bentar lagi nih mau dikeluarkan nih Pips. Jadi perkakas-perkakas dapur banyak di sini Pips. Ini juga ada rantang-rantangan. Ini juga kayak tungku pada zaman dahulu juga, tungku-tungku buat masak. Jadi dimasukin kayunya di sini, terus bisa dimasak di sini Pips. Jadi biasanya itu masak makanannya itu, terus makanan yang dimasak diambil sedikit, ditaruh di satu wadah gitu, terus ditaruh di sini sebagai persembahan itu Pips. Pokoknya perabotan dan properti yang ada di sini itu benar-benar lebih banyak yang tentang hal-hal dapur ya Pips. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah private room atau VIP room. Bisa dibilang seperti itu ya. Ruangan ini namanya Kuan Im. Nah, di sini itu ada minimum charge-nya Pips. Jadi kalau kalian mau menggunakan ruangan ini untuk mungkin meeting atau rapat gitu, kalian wajib minimum charge-nya itu di 3.500.000, 3,5 ya Pips. Dan kalian bisa langsung pakai ruangan ini Pips. Nah, tadi sebelum masuk ada yang menarik di luar nih Pips. Dan tempat ini diresmikan itu ternyata 3 hari sebelum Ibu Megawati selesai dari masa jabatannya Pips. Buktinya ada di luar Pips. Diresmikan langsung oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Pips pada tahun 2004 di 17 Oktober. Nah, dan 3 hari setelah ini Ibu Megawati langsung diganti oleh Pak SBY ya Pips. Nah, ini buktinya ada Ibu Megawati bersama pemilik dari tempat ini Pips. Nah, gimana tadi room tournya? Ceritanya keren-keren kan? Masing-masing ruangan itu punya cerita masing-masing dan punya koleksi masing-masing gitu loh. Jadi kesimpulannya itu adalah 3 budaya yang digabungkan menjadi satu di dalam restoran ini Pips. Menggabungkan 3 budaya itu lumayan perlu dipikirkan matang-matang sih Pips. Dan jadilah seperti ini dan itu keren banget. Oke, jadi cukup sekian review kita pada hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya Pips, kita ada event yang ada pada bulan ini. Kalian bisa ikut di Instagram kita di sini. Kita ada challenge khusus buat para ladies. Kalian bisa ikut karena bisa spa di merchant-merchant yang ada di Five Pips. Mungkin itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.